Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, ketemu lagi kita pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya Wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua? Alhamdulillah hadir semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita adakan tadarus dulu atau kita baca surah-surah pendek. Sekarang kita awali dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Adapun kompetensi dasar yang harus kita pelajari hari ini adalah menghayati kebenaran dakwah Rasulullah SAW di Madinah, dan yang kedua memiliki sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah meyakini kebenaran dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, dan menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara dakwah Rasulullah SAW di Madinah dengan keberhasilannya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, ada baiknya kita kembalikan dulu ke pelajaran kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas apa? Yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. sebelumnya adalah dakwah Rasulullah di kota Madinah. di kota Mekah. Nah, apa yang terjadi selama dakwah di kota Mekah itu? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Doa dakwah yang dilakukan secara Diam-diam. terus apa lagi? Dakwah di kalangan keluarga. Terus Dakwah secara terang-terangan. dan Yang pertama dilakukan Rasulullah adalah yang berkaitan dengan tauhid. iya, dakwah yang dilakukan itu yang pertama tentang tauhid. Ya, itulah dakwah yang dilakukan Rasulullah sebelum Rasulullah itu ke Madinah, yaitu dakwah yang dilakukan di kota Mekah. Nah, anak sekalian, bagaimana atau ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Baik. Nah, untuk lebih memahami tentang dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah, alhamdulillah lebih baiknya kalian dengarkan dulu cerita berikut ini. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah.
Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah SAW. Setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi dakwah Rasulullah SAW dan umat Islam pada waktu itu. Berawal dari respon orang-orang Yathrib, yaitu Madinah, yang datang ke Mekah pada bulan haji, atau yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqobah. Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa lepas dari pribadi Nah, itu tadi setelah kita menyimak video tadi itu semoga pandangan kita dan wawasan kita akan lebih bertambah lagi mengenai dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh Rasulullah waktu berdakwah? Yang pertama apa? Yaitu dakwah dengan membangun masjid. Ya, Rasulullah membangun masjid. Yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid. Apa tujuannya? Dibangun masjid untuk apa? Untuk sholat. Untuk apa lagi? Untuk berdakwah, untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan keagamaan dan juga sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua adalah dakwah dengan membuat perjanjian. Ada beberapa macam perjanjian yang dibuat. Yang berikutnya adalah dakwah Ketika terjadi peperangan. Ada berapa macam peperangan yang terjadi? Ada yang namanya perang Badar, perang apa lagi? Perang Uhud, perang apa lagi? Perang Khandaq, dan ada yang namanya kejadian Fathul Makkah. Yang berikutnya adalah dakwah dengan korespondensi. Dakwah dengan korespondensi yaitu dakwah dilakukan dengan menghubungi para penguasa atau para raja. Yang selanjutnya adalah dakwah dengan penerapan sendi-sendi hukum Islam, seperti kita diajari tentang tauhid, tentang kita bayar zakat, kita berpuasa. Nah, di situ kita diajari. Terakhir adalah dakwah dengan akhlakul karimah Rasulullah. Seperti apa contohnya? Kita mencontoh akhlak Rasulullah. Ya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Apalagi? Kita mencontoh Rasulullah itu adalah orang pintar. Nah, kita juga mengikuti Rasulullah itu terpercaya, jujur. Ya, itu adalah sifat-sifat Rasulullah yang harus kita contoh. Apalagi dari sifat-sifat Rasulullah yang harus kita contoh? Amanah, berkata lemah lembut. Iya, amanah itu apa artinya? Dapat dipercaya bila Nah, ya, itu amanah. Berikutnya adalah dakwah. Apa itu arti dari kata dakwah? Dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengajak orang untuk melakukan hal yang baik. Nah, itu adalah berdakwah. Apalagi contohnya kita melakukan orang untuk berbuat baik. Misalnya ada temannya yang bolos sekolah, dinasihati apa tidak? Dinasihati. Ya. Nah, strategi dakwah Rasulullah SAW yang pertama ada membangun masjid. Nah, itu adalah kenapa masjid dibangun? Yaitu untuk beribadah. Terus apa lagi? Sebagai pusat pertemuan. Apalagi? Pusat pemerintahan. Nah, masjid apa yang pertama dibangun oleh Nabi di Madinah? Masjid Qubah. Ya. Nah, selain itu, bagaimana beliau menyampaikan dakwah itu adalah dengan santun.
persaudaraan. Rasa persaudaraan, Sesama rasa Muslim. kekeluargaan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Kenapa gak semangat? Tidak dulu. Ah, kenapa gak semangat? Tidak nyambung? Ya, untuk lebih semangat lagi ayo kita berdiri dulu. Nah, ayo kita untuk semangat dulu ya. Bisa? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Yang berikutnya adalah mengedepankan suri teladan atau contoh yang baik. Nah, kita wajib mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari perbuatan maupun dari perkataan. Dalam berdakwah, Rasulullah lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru dan diikuti oleh umatnya. Strategi ini lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa kana Allahu katsiran. Shadaqallahul azim. Dengar apa yang dibacakan oleh temannya tadi? Dah. Nah, siapa yang bisa mengartikan surah tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah, itu tadi artinya yang disampaikan oleh temannya, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak dan banyak mengingat Allah. Dan disitu juga berarti dapat kita pahami bahwa Rasulullah itu kita jadikan suri teladan untuk kita supaya kita bisa mengingat diri dan juga untuk kita jadikan sebagai kita mengingat untuk hari akhir atau hari Kiamat. Nah, dakwah yang berikutnya adalah dakwah dengan membuat perjanjian. Tadi ada beberapa perjanjian, ada 3 perjanjian, yaitu pertama adalah perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Apa bunyinya? Satu aja bunyinya. Perjanjian dengan kaum Ansar. Ya, silakan. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar adalah satu umat. Nah, ya, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar itu adalah satu umat. Yang berikutnya adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah. Yang ketiga ada yang namanya Perjanjian Hudaybiyah. Apa? Kapan terjadinya Perjanjian Hudaybiyah? 1 Zulkaidah. Ya, tanggal 1 Zulkaidah. Apa isinya? Salah satu aja sebutkan. Perjanjian Hudaybiyah. Ya. Rasulullah SAW dan kaum muslim kembali ke Madinah dan mau boleh kembali ke Mekah atau Mekah. Nah, ya, itu adalah salah satunya adalah Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin kembali ke Madinah dan baru boleh ke Mekah tahun depan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Lokasi Piagam Madinah itu di mana, Bu? Ayo, lokasi Piagam Madinah. Siapa yang bisa jawab? Terjadinya di mana? Hah? Di mana? Ayo katakan. Ya, di mana? Kota Madinah. Ya, di kota Madinah.
kota Madinah. Yang pertama adalah perang Badar. Terjadi pada tahun 17 Ramadan. 17 Pertama Hijriah. ya, pada 17 Ramadan tahun pertama Hijriah. Yang kedua ada namanya perang Uhud. Terus perang apa? Anhab atau Ahzab. Ya, apalagi? Perang apa lagi? Perang dengan Bani Quraizah. Terus Khaybar. perang Khaybar, perang Mu'tah dan Fatul Makkah. Perang Hunain. Ya. Dakwah yang keempat adalah dakwah dengan koresponden, yaitu dakwah dengan adanya dikasihkan surat-surat perdamaian kepada raja-raja di Arab. Yang berikutnya adalah dakwah dengan menerapkan sendi-sendi hukum Islam tadi. Yang terakhir adalah dengan dakwah akhlakul karimah, yaitu kita meneladani Rasulullah itu kita melalui baik apa yang beliau lakukan dan beliau ucapkan. Ada yang mau bertanya? Ada tidak? Apa cukup paham? Paham? Yang berikutnya adalah meneladani strategi dakwah Rasulullah di Madinah dalam konteks Indonesia dan globalisasi. Sesuai ajaran Islam, umat Islam wajib memiliki semangat ukhuwah Islamiyah. Semangat ini didasarkan pada implementasi dari pemahaman terhadap salah satu strategi dakwah Rasulullah. Nah, jiwa semangat bersaudara itu dapat kita wujudkan seperti sekarang ini. Pertama adalah bagaimana kita mewujudkannya, yaitu Saling berkasihan. yang kedua, Saling menguatkan. ketiga, Saling menyelamatkan. terus Saling berlomba-lomba dalam ketakwaan. ya, dan saling menghibur. Nah, anak-anak, materinya cukup sampai di sini. Materinya ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Baiklah, kita akan memasuki kegiatan latihan. Nah, kamu ibu bagi dalam 3 kelompok. Nah, nanti tugasnya adalah kamu ibu kasih gambar. Nanti kalian akan menelaah gambar yang ibu berikan. Ya, silakan duduknya berkelompok. Ya, ambil kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Ini adalah bentuk lembar kerja yang harus kalian kerjakan berkelompok. Nanti ibu kasih waktu kalian berdiskusi selama 5 menit. Selama 5 menit kita akan berdiskusikan kembali apa yang hasil yang kalian peroleh dari diskusi tersebut. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, berarti kalau sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Siap. Berarti di depan. Susah. Udah di sini aja. Ya, kelompok 1. Kelompok 1
masjid yang dibangun Rasulullah tidak hanya dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama, beribadah, tetapi juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Masjid juga mempunyai peran penting dalam menyatukan umat. Tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid dan syariat Islam. Masjid mempunyai peranan penting dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan membangun daulat Islam. Masjid digunakan untuk mempelajari ilmu agama, bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai konflik. Selesai, Bu. Sudah? Sudah. Yang lain bisa memahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silahkan. Izinkan saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman ingin bertanya, langkah apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah selain membangun masjid? Ya, silakan kelompok 1 silakan dijawab. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah mempersatukan suku Aus dan Hajrat serta mempersaudarakan orang Ansyar Madinah dan Muhajirin Mekah. Ya, sudah. Bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Pas? Sudah. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Dakwah Rasulullah yang kedua yaitu membuat perjanjian. Ada beberapa perjanjian yang disepakati pada strategi dakwah ini, yaitu 1. Perjanjian kaum Muhajirin dan Ansor, 2. Piagam Madinah, 3. Perjanjian Hudaybiyah. Dari beberapa perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah Piagam Madinah. Berkaitan dengan gambar di atas, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang toleransi antar umat beragama. Melalui persaudaraan, beban berat menjadi ringan, kesulitan menjadi kemudahan, keputusasaan menjadi harapan. Oleh karena itu, jalinlah ukhuwah, sambungkan tali persaudaraan sebanyak-banyaknya. Dengan prinsip ini, akan ada sikap saling menghormati dan saling membela, serta saling mendukung. Jadilah seperti sekumpulan semut, setiap bertemu dengan temannya mereka saling menyapa dan saling memberi salam. Bekerja sama membangun tempat tinggal dan mengumpulkan makanan. Dan janganlah kamu seperti sekumpulan kepiting yang selalu saling menarik dan menjatuhkan jika ada teman yang ingin naik atau ingin maju. Ya, ya, bagus. Ini adalah pemaparan dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Kami, Bu. Ya, silahkan. Pertanyaannya, sebutkan isi dari perjanjian Piagam Madinah. Ada 2 contoh yang akan saya bacakan. Yang pertama, umat Yahudi dan umat Islam bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, umat Yahudi dan umat Islam harus saling bekerja sama dalam bidang keamanan. Ya. Nah, itu tadi. Udah. Sekarang kelompok 3. Yang izinkan saya untuk mempresentasikan yang dakwah dengan alaqul karimah. Berkaitan dengan gambar yang ada, dakwah Rasulullah ketika di Madinah diantaranya yaitu dengan uswatun hasanah, keteladanan dengan akhlak yang baik, baik itu melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku beliau. Jadi ibrah atau pelajaran yang kita ambil dari akhlak Rasulullah SAW ini adalah kita harus mencontoh sifat-sifat Nabi yang diantaranya adab atau akhlak kita, misal perkataan atau perbuatan kita. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya. Untuk kelompok 3, kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya apa tidak? Kami, Bu. Ya, silakan. Sebutkan ada berapa proses dakwah Rasulullah di Madinah? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada 3 proses, yaitu tahap masa rintangan, masa perdamaian, dan masa kemenangan. Sekian, terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah selesai kita diskusi tadi, alhamdulillah semuanya Ibu lihat sudah bisa memahami tentang materi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita simpulkan dulu tentang materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo,
Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Proses dakwah Rasulullah di Madinah dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu masa rintangan, masa perdamaian, dan masa kemenangan. Dah, siapa lagi? Ada lagi yang bisa? Kesimpulannya, sesampainya di Madinah, Rasulullah langsung membangun masjid yang digunakan sebagai pusat peribadatan dan pusat pemerintahan. 3. Substansi dakwah Rasulullah periode Madinah adalah mendirikan pemerintahan Islam, menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna atau kafah, menyebarkan dakwah Islam dan konsolidasi daulat umat Islam. 4. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah adalah mendirikan masjid, membuat perjanjian perperangan, korespondensi, penerapan sendi-sendi hukum Islam, dan akhlakul karimah. Ya, dah. Nah, alhamdulillah teman kalian sudah menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.